pernah dengar nggak atau mungkin baca ada kata-kata yang mengatakan kalau ingin bikin satu perubahan, mulailah dari diri sendiri. Kita bikin perubahan dari diri kita untuk sesuatu yang positif, baru dari situ kita bisa memberi inspirasi yang lainnya, memotivasi yang lainnya untuk bikin perubahan juga dan akhirnya dampaknya bisa lebih besar lagi. Nah, tamu yang pertama ini seorang musisi kece banget, dari dulu dia sudah sangat concern sama yang namanya melestarikan lingkungan dan baru-baru ini katanya pulang dari Kalimantan, dari tahun lalu juga lagi sibuk untuk mengkampanyekan Save Shark. Nah mungkin banyak orang berpikir, ngapain Save Shark? Kan ngeri kalau berenang di laut, ada hiu, kita digigit, udah nggak usah di-save. But actually penting sekali untuk kita Save Shark. Ada Om Nugi di sini. Naik sepeda. Bang, mana bang? Kesini, Neng. Aduh biasanya, canggih. Oh gitu. Kalimantan pakai ini? Enggak, ini nggak bisa di Kalimantan. Ini khusus untuk transportasi Jakarta, Sar. Dari rumah pakai ini? Ini transportasi gue sekarang ini. Really? Iya. Serius? Beneran. Kemana-mana pakai ini? Tadi dari Bintaro sampai sini membutuhkan 50 menit. Kalau naik mobil... Iya memang, naik mobil 3 hari soalnya. Apalagi dari kemarin. Iya, kalau sekarang 50 menit aja 50 cukup. 50 menit nyampe. Sekece ini, pakai ini? Ini ada rahasianya, dalamnya baju sepeda. Tuh. Oh baju sepeda. Jadi nggak ketahuan. Silakan duduk. Terima kasih sudah datang ke sini naik sepeda. Terima kasih sekali diundang sama Sarah yang paling kece sedunia. Aku benar. Anak-anak Dance Company titip salam kan? Oh iya, terima kasih. Jadi aku tunggu itu ya video klipnya aku ya, kalau benar paling kece, jangan suka ngibul. Iya kalau ada video klip, kalau mau bikin kan aku paling kece, makanya jangan suka ngibul. Berangkat. Nah, ini salah satu perubahan yang kau lakukan ya, apa namanya naik sepeda untuk apa namanya kampanye melestarikan dan menjaga lingkungan juga ya. Kampanye dan sekaligus benefitnya buat kesehatan juga. Iya, karena dari tahun 2009 gue pindah transportasi yang tadinya naik kendaraan pribadi mobil, gue jual, akhirnya berubah ke sepeda. Ini sepeda yang kedua, sebelumnya ada sepeda lain satu lagi. Ini asli, jadi kemanapun mau manggung mau apa pakai sepeda, kecuali atau ada kalau jam malam mah enggak pasti kan? Terakhir kemarin main di hotel dan Mawangsa juga pakai ini. Naik sepeda, canggih banget. Aku jadi malu hati. Aku malu hati karena aku yang salah satu orang yang selalu komplain dengan yang namanya macet, banyak kendaraan apa segala macem. Tapi aku nggak kemana-mana naik sepeda. Memang itu salah satu kendala sih, gue ngajakin cewek-cewek yang cantik-cantik kayak lo gitu. Untuk naik sepeda pasti ribet. Karena memang justru di Jakarta ini mestinya di-endorse pesepeda-sepeda wanita yang akhirnya bisa narik orang-orang pada naik sepeda kan. Kalau yang naik cewek kece-kece kayak lo gini kan. Takut digodain nggak ya? Aku tuh keluar rumah aja suka digodain soalnya. Naik apa? Aku keluar rumah dikit aja suka digodain. Sama siapa? Sama Bibi. Bibi yang kerja di rumah aku. Tapi sebagai pengendara sepeda sekarang kemana-mana, yang paling concern apa? Keadaan Jakarta, jalanan sudah oke nggak sih untuk pasti pengendara sepeda sebetulnya? Kita masih belum dapat haknya sebagai pengguna jalan raya. Itu paling susah ya. Agak sedikit adventure dalam tanda kutip, ekstrim ini. Kalau naik sepeda di Jakarta tuh ekstrim banget. Barusan dari kesini aja aku tadi lewat Semanggi. Itu akan dimarahin oleh motor, mobil, bis. Iya, padahal sudah ada beberapa jalan sebetulnya kita lihat ada tuh jalurnya sepeda, aku lihat di jalan besar, tapi tetap Jakarta aja. Selatan ada beberapa. Tetap aja rebutan ya. Tetap aja rebutan karena mereka semuanya lewat kiri, motor-motor. Iya. Jadi ya otomatis gue akan lumayan ngotot-ngototan. Kalau istri mau naik sepeda boleh nggak? Boleh banget. Dia naik sepeda nggak? Enggak. Sama malu. Tapi kan ngeri kan ekstrim, kau maksudnya, tapi kan hati-hati nanti kamu ngeri Kalau resiko sih beberapa kali gue udah lumayan lah banyak codet-codet gara-gara bolongan, terus juga keserempet, tapi ya itulah hidup. Tapi semoga dengan tetap semangat ya. Iya benar, dan semoga dengan semakin banyak pengendara sepeda mungkin jalanan dibikin lebih nyaman lagi nanti tahun-tahun depan. Jadi kayak kalau kita lihat di Berlin di mana di Belanda gitu kan, iya kan katanya sepeda gitu atau dulu di Rangamalela juga tuh naik sepeda enak. Rangamalela ada di Dago, keren banget jalanannya. Orang keren-keren semua di situ. Terus Save Shark. Nah, ini kalau kita bicara Save Shark, kita sudah sering nih dengar apa namanya selamatkan hiu-hiu itu penting sekali untuk apa namanya kelangsungan hidup, ekosistem di laut dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya
kampanye ini is it working semenjak dari tahun lalu dan juga banyak orang-orang lain menyuarakan ini? Iya, kalau dari kondisinya gimana? Dari sisi statistiknya udah pasti udah banyak endorsement ya. Itu udah kita lihat sebagai bisa dibilang kisah sukses karena restoran-restoran terus importir sudah mulai menyetop untuk memasukkan atau eksportir tidak lagi mengendorse untuk shark fin soup dan lain sebagainya. Karena itu yang paling banyak dipakai. Benar. Siripnya aja. Terus itu hiu itu setelah diambil siripnya katanya ada yang dibuang lagi aja gitu ya? Karena memang proses untuk dimakan dagingnya tuh lebih ribet daripada ikan biasa. Oke. Dan kenapa harus dilindungi itu yang paling penting jawabannya. Karena apa harus dilindungi? Karena top predator itulah yang menjaga kestabilan dan keseimbangan hidup di laut. Top predator yang di laut tuh nggak ada lain selain si hiu. Si hiu itu. Dan kalau mereka punah, yang lainnya pun akan... Ya, pasti akan efek domino dari mulai ubur-ubur yang banyak menjadi salah satu parasit juga, terus juga ganggang laut. Itu kan semuanya kan biota-biota laut yang memang harus dijaga kestabilan dan keseimbangan ya kalau nggak ada top predator yang notabene cuman hiu yang bisa makan semuanya ikan-ikan itu. Jadi ini jadi nggak seimbang semuanya. Kalau nggak seimbang pasti jatuh kita. Iya benar. Nah, tapi kondisinya sekarang di Indonesia gimana? It's kayak tadi kalau bilang kan restoran-restoran udah banyak yang stop. Walaupun aku kemarin sempat ada ke satu restoran masih kaget juga gitu ya. Gila kok masih ada juga ya. Tapi kondisinya sendiri sebetulnya memprihatinkan atau getting better? Kalau sekarang sih udah getting better. Karena memang udah banyak peraturan-peraturan dari, kalau nggak salah sempat datang ke pemerintah daerah Jakarta juga untuk endorse bahwa shark fin ini udah salah satu masuk ke dalam yang dilindungi. Dan itu harus ada proteksi. Dan itu gue lihat sih udah mulai nggak terlalu banyak. Biasa ada satu restoran yang gue tahu di daerah Sudirman sini. Iya, gue sempat lihat anjing gede banget. Iya, gede. Itu kayaknya udah nggak dipajang-pajang lagi. Iya. Paling nggak itulah. Paling dia bisik-bisik. Tapi ya semoga dengan kampanye seperti ini orang juga makin banyak belajar. Kalau misalnya masih bingung kenapa sih penting banget hiu itu diselamatkan dan dijaga gitu ya. Kan sekarang kan informasi sudah banyak banget, aksesnya juga gampang sekali gitu. Jadi nggak Dan faktanya shark fin itu tidak mengandung apa-apa. Selain cuman eksotismenya lo makan hiu aja. Yang cuman siripnya nggak ada rasanya sama sekali. Jadi yang lo rasain itu bumbunya. Kamu sudah pernah nyoba? Bukan, gue dikasih tahu orang rasanya. Enggak, but I mean, have you tried it? Kan maksud aku untuk itu ini mungkin mau nyoba ada apa sih gitu, nggak sampai segitu. Mungkin secara nggak sengaja waktu kecil ya kalau diajak makan di restoran-restoran Chinese. Ada. Ada kan tuh kan yang biasa kalau kita datang pertama kali dikasih sup. Iya, yang aku sih telur, egg drop sup telurnya. Egg drop? Iya. Belum pernah tuh gue. Yang telur ada telur gitu, telur biasa, telur dalam sup itu loh. Iya, bentuknya kayak gitulah. Iya. Tapi ternyata tidak ada, setelah dilihat isinya kandungan dari makanan itu nggak ada apa-apanya, nggak ada khasiat apa. Kau sudah pernah berenang dong pasti dengan hiu ya? Pernah satu kali malah justru upacara bendera. Upacara bendera di dasar laut? Enggak, sama hiu di SeaWorld. Kan ada satu akuarium. Iya, isinya hiu semua. Nah, what do you say about that? Kalau sekarang kan orang membunuh hiu untuk diambil. Kalau yang untuk disimpan dan untuk itu orang-orang ya pada dasarnya kenapa ada zoo, kenapa ada SeaWorld itu sebenarnya kan awal dasarnya dipakai untuk dipindahkan dari habitatnya itu untuk pendidikan dan penelitian, bukan untuk entertainmentnya. Moga-moga itu masih tetap dijadiin prioritas dari masalah-masalah yang mereka coba sampaikan lewat penangkaran buatan itu. Tapi kan itu suka kolamnya kecil banget dan mereka jadi stres juga katanya dolphin, ya lumba-lumba, hiu dan lain sebagainya gitu. Iya, karena aku dulu sempat main di sana, aku ngelihat bahwa mereka ada salah satu kayak waktu libur telah tiba tuh hiunya dibawa ke satu tempat tank yang lebih besar untuk mereka bisa lebih leluasa sebelum mereka pindahin lagi untuk penelitian apa ya. Oke, cuman kasihan aja jadi. Memang tetap harus dibilang kasihan. Mereka bukan di situ tempatnya. Hewan-hewan ini benar. Seperti yang ada di kebun binatang juga begitu. Iya ya, masa mereka mukanya udah stres kecil banget gitu ya. Cuman ya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang itu juga jadi salah satu indikator buat orang-orang itu punya perhatian seperti itu. Tapi apapun itu yang penting semoga apa yang kau
teriakan, serukan ke semuanya terdengar ya, dan Yang apa penting namanya itu nggak sebenarnya sia-sia. keseimbangan. Iya. Manusia kalau nggak pernah mau seimbang sama yang namanya alam, alamnya akan mencari cara untuk mereka menyeimbangkan. Akhirnya manusia yang jadi korban. Iya benar, Gitu. kita juga Iya. akhirnya. Mungkin sekarang nggak ngeh. Kalau kemarin Kalimantan ngapain? Nah kemarin di Kalimantan Ke Taman Danau Nasional? Sentarum, Taman Nasional Danau Sentarum itu aku lagi promote untuk ekoturism sekaligus orangutan. Oh itu yang Iya. ada itu rehabilitasi tempat Iya. orangutannya ya? Dan di sana memang salah satu kawasan yang masih pristine ya, dalam arti perawan lah untuk daerah orangutan berhabitat, dan itu aja udah susah nemunya. Kita Iya. cuma lihat beberapa sarang, mungkin 4 sarang setelah kita Iya. trekking kira-kira 1,5 jam baru ngelihat sarang-sarang yang bekasnya orangutan yang asli. Karena kan banyak hutan di sana yang sudah gundul juga. Satu orangutan itu perlu berapa hektar mereka untuk roaming around itu areanya berhektar-hektar kan mereka perlu. Iya, pastinya harus berhektar-hektar. Kayak itu rumahnya dia, kayak kampungnya. Iya. Nah itu kenapa kita harus nyelamatin orangutan? Sama, karena kalau kita nyelamatin orangutan berarti otomatis kita akan nyelamatin hutan. Jadi sebenarnya yang kita incar tuh habitatnya, bukan cuma satu spesies orangutan. Mungkin orangutan dianggap individu yang tidak terlalu berpengaruh sama kehidupan manusia, tapi habitatnya dia, hutan yang harus kita jaga, hutan hujan kita yang sangat luar biasa itu memang menjadi satu rumah. Kalau ada indikatornya si orangutan yang juga notabene adalah salah satu peramu dari kelestarian hutan, karena mereka kan makan buah-buahan. Iya, Buah-buahan benar. itulah yang akan kemudian mereka sebar ke Iya. berbagai wilayah. Akhirnya bisa secara alami muncul. Iya, benar. Tapi kalau nggak ada Tumbuh lagi lagi. buah-buahan, nggak ada lagi pohon, ya mereka akan hilang Akan lama-lama. hilang. Dan itu sampai sekarang kan masih suka kelihatan ya, aku kadang-kadang juga yang ngejual baby orangutan. Ini aku dengar ceritanya dulu, aku juga sempat main-main ke tempat rehabilitasinya Galdekas dan segala macam dulu di situ. Nah itu apa namanya, untuk ngambil satu baby orangutan aja itu yang harus dibunuh orangutannya Iya. itu lebih dari 5 ya, karena yang lain akan melindungi. Iya. Yang besar-besar dibunuh, yang bayi ini diambil, dikeluarkan dari habitatnya, dan akhirnya mereka kalau suatu saat balik lagi ke hutan, mereka nggak akan bisa hidup cari makan sendiri karena nggak ngerti caranya. Mereka mungkin ke tempat fast food di sini untuk cari makannya kali orangutan, jadi orang kota. jangan. Ya kan jangan kan, maksudnya. Dan ternyata yang mesti fakta yang harus dikasih tahu sama masyarakat, orangutan itu sangat mirip genetiknya sama manusia. Harus sama ibunya dalam jangka waktu yang lama. 99%. Iya. Dan penyakitnya sama kita. Oh gitu ya. Dan itu sangat berdampak besar kalau kita ketularan penyakitnya dari orangutan. Jadi memang agak berbahaya sebenarnya. Iya, mereka Untuk harusnya kita emang di memang hutan, harusnya di orangutan. hutan. Jadi kalau misalnya kita ngeliat orang lagi jualan orangutan, kita bisa lapor kan? Harus, Boleh, harus harus dilaporin, lapor iya. ya. Kau sudah pernah belum melakukan itu? Ngelihat apa di mana gitu? Ada lapor. Udah bertahun-tahun yang lalu gue ngelihat beruang madu. Oh ya? Iya, di salah satu pasar yang jualannya ikan. Oh wow. Tapi ada beruang madu yang diumpetin di tempat mereka naruh barang. Terus, Mas, mau ngelihat apa Mas? Mau yang aneh-aneh nggak? Apaan Bu? Dikeluarin, beruang madu. Aku kaget banget dan aku langsung telepon beberapa teman-teman yang punya. Diselamatkan Proses. langsung. Dan itu Moga-moga diselamatkan Iya. karena mau nggak mau itu akan bersentuhan sama itu oknum-oknum yang lumayan kencang di situ. ini hebat banget ya apa yang dilakukan oleh Om Nugi ini, karena sudah lama sekali kau Ya, selalu Tante. berkampanye tentang ini ya. Tapi sebetulnya nggak harus seperti Nugi sih, harus ke sana kemari ke tempat yang jauh-jauh melakukan sesuatu yang satu Indonesia Betul, bisa betul. ngedengerin, bisa dimulai dari diri sendiri. Ini saya mengundang yang lagi nonton nih, bisa lewat Twitter ya, bisa cerita ke @sarasen_net, cerita dengan hashtag perubahan positif, pernah ngelakuin apa, satu perubahan kecil diri kamu yang bisa inspire lingkungan kamu, adik kakak di rumah, dan sehingga itu jadi satu perubahan yang lumayan keren, lumayan bermanfaat di lingkungan kamu. Kasih tahu aku ya, nanti dapat sesuatu, dapat sepeda ini. Hah, jangan. Oh enggak, Ntar gue oke, pulangnya baru pulang. gimana? Oke, jangan kemana-mana, masih ngobrol sama Nugi di sini ya, tetap di Sarasehan.